Ada pantun nih, tolong cakepnya ya. Cakep. Ya. Cakep. Oh, belum. Jalan-jalan ke kebun binatang. Sayangnya gajah sedang istirahat. Mas Menteri, jangan lelah berjuang. Walau anggaran belum terlihat. Karena terlihat, ini sudah. Terima kasih Ketua, Mas Menteri yang kami hormati. Saya ingin apresiasi karena dalam waktu 2 minggu terakhir kemarin saya dapat informasi bahwa eh, pariwisata Indonesia masuk di ranking kedua di Asia Tenggara. Asia Tenggara atau Asia? ASEAN ya. Ini rasanya sebuah terobosan bagus. Kita di bawah Singapura. Artinya kita sudah melewati Thailand. Thailand ini salah satu yang merupakan lawan berat kita. Nah, apapun di situ, saya coba cross check, ternyata berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, termasuk apa yang dilakukan oleh Menteri Pariwisata, itu sangat menunjang untuk orang datang ke Indonesia. Dan kemudian ada beberapa isu yang masih kita belum, terus terang masih belum kita bisa perjuangkan, yaitu adalah masalah soal tiket pesawat. Tapi tentu itu kan agak susah karena kalau kita berbicara tiket pesawat berarti ada kita berbicara international hub. Untuk itu saya memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada jajaran kementerian karena artinya kita sudah melewati saingan terberat kita saat ini. Bravo. Ya. Berikutnya juga saya melihat ini jujur dari hati yang paling dalam. Kementerian Pariwisata dengan anggaran yang tidak terlalu besar, namun mampu membuat program-program kreatif bersama masyarakat yang mana juga akhirnya bersama-sama dengan kemitraan. Menurut kami ini juga satu terobosan yang sangat baik dan bagus dan bisa dipertahankan dalam era-era selanjutnya. Bayangkan dengan anggaran sekecil itu, tetapi pertemuan, sentuhan-sentuhan secara langsung kepada masyarakat itu tetap berjalan walaupun dengan segala kesulitan dan juga kekurangan staf yang ada, ini juga perlu kita apresiasi. Nah, ada beberapa catatan penting yang mungkin dalam hal ini kami melihat perlu ada supporting terhadap blueprint-blueprint daerah yang ingin mendorong sektor pariwisata. Dan itu mungkin bisa dibantu melalui riset-riset yang ada di Poltek-Poltek untuk bisa membantu daerah-daerah yang ingin mengembangkan. Satu contoh, ada sebuah daerah yang cukup mungkin sekarang ini ingin berkembang yaitu namanya Pulau Bintan, Pak. Kita tahu Bintan ini masih terkenal dengan golfnya, juga mungkin dengan ada resortnya, tetapi pada dasarnya ini punya potensi untuk mengambil turis-turis yang berdatangan ke Singapura yang dekat, hampir sama seperti Batam. Batam kurang lebih sekarang sudah menjadi daerah tujuan wisata, tetapi yang sifatnya mungkin lebih kepada hiburan. Nah, sementara Bintan ini dengan daerah yang masih rawannya juga bagus, ini peluang mengambil wisatawan-wisatawan yang berangkat ke yang berangkat ke Singapura. Namun rata-rata daerah tidak punya blueprint atau master plan terhadap rencana-rencana. Itu sebenarnya Poltekpar yang dimiliki oleh Kementerian Pariwisata seyogyanya bisa bekerja sama dengan daerah-daerah yang punya potensi, namun tidak punya resources di dalam riset. Itu saya harapkan mungkin bisa menjadi dukungan anggaran tertentu nanti saya tidak tahu beradanya di mungkin di deputi yang strategis kali ya, urusan strategis ya. Dan kemudian saya melihat juga bahwa kita tidak usah menyesal anggaran kita turun 50%, karena ternyata kementerian lain pun juga ada yang mengalami terjadi penurunan yang cukup signifikan. Kita optimis karena Indonesia dalam kurun 4 tahun terakhir sudah bangkit recovery dari COVID dan kita sudah bisa menyusul beberapa negara-negara yang lain. Artinya mudah-mudahan di dalam masa transisi pemerintahan baru, sudut pandang pemimpin-pemimpin baru kita akan shift dari yang selama ini kita mungkin hanya fokus kepada ekstraktif
namanya ekonomi ekstraktif, kepada ekonomi kreatif. Karena di dalam ekonomi kreatif dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 5%, bahkan pernah mencapai 9%, ini adalah potensi besar bagi negara kita untuk bisa mendorong ekonomi kreatif menjadi penghasil devisa yang besar juga. Nah, tentu kita berharap kerjasama antara pihak Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif dengan Komisi 10 bisa membantu mendorong agar mindset daripada negara kita ini shift dari tadi yang saya katakan ekonomi yang based on resources, natural resources, menuju kepada ekonomi yang based on human resources. Oleh karena itu, kami dari fraksi Demokrat untuk saat ini, walaupun dengan agak terpaksa, menyetujui anggaran 1,7 triliun ya. 1,7 triliun dan usulan penambahan alokasi anggaran yang akan kita perjuangkan bersama-sama, terutama kawan-kawan yang ada di Banggar. Mudah-mudahan ada rezekinya bisa bertambah. Tapi kami ingin kemitraan yang sudah baik ini bisa berlanjut dan berlangsung terus. Demikian Pak Ketua. Mohon maaf tadi barusan mau bikin pantun tapi nggak nyambung, jadi nanti saya bikin pas bintek saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih.